Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah firman yang boleh disampaikan hari ini boleh menyentuh hati setiap kami, memuaskan dahaga kami akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati penyampaian firman ini dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah ini supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Pertama-tama saya ingin mohon izin dulu untuk boleh membuka masker ya. Karena saya berkacamata dan biasanya akan mengembun sehingga menyulitkan saya untuk melihat teks yang ada di naskah khotbah saya, sekaligus menyusahkan saya untuk melihat Bapak Ibu Saudara juga ya. Kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang ukuran kepuasan hidup. Saudaraku, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur ini sudah kita baca puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sekali lagi apa yang Tuhan sampaikan melalui Daud yang menuliskan Mazmur ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kepuasan hidup, apa yang ada di dalam benak kita sebagai manusia? Saudara yang terkasih, harus diakui bahwa dunia ini, saudara, dunia ini melihat bahwa pencapaian, kekayaan, kenikmatan di dalam kehidupan itu dijadikan ukuran dari kepuasan, saudara. Sebagai contoh begini, seorang pebisnis itu akan dinilai atau dikatakan puas kalau apa? Ya kalau dia memperoleh hasil bisnis yang terbaik, saudara. Kalau bisnis yang dia pimpin itu leading di dalam marketnya, saudara. Jadi dia jadi nomor satu, wah dia pasti puas sekali. Atau seorang artis akan dikatakan puas ketika apa? Ketika dia itu jauh lebih terkenal daripada kompetitor-kompetitornya. Jauh lebih memiliki banyak jam di stasiun televisi, jauh lebih memiliki banyak follower di media sosial, dan seterusnya. Lalu seorang yang punya lebih banyak uang, sudah biasanya akan dinilai memiliki kepuasan yang lebih juga daripada orang yang lain. Atau orang yang memiliki kesempatan untuk bepergian ke luar negeri, lalu kemudian memosting fotonya di media sosial, lalu dikasih hashtag healing, saudara. Biasanya dinilai memiliki kepuasan yang lebih daripada orang yang lain. Itu cara dunia melihat kepuasan. Namun demikian yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Saudara, benarkah hal-hal tersebut itu menjadi ukuran kepuasan di dalam kehidupan kita, saudara? Kalau kita menelaah lebih lagi, saudara, faktanya kita akan menemukan bahwa hal yang bersifat materi itu tidak serta-merta loh membawa kepuasan di dalam kehidupan manusia. Justru apa? Hal-hal yang bersifat materi itu justru membawa kita kepada kehausan untuk sesuatu yang lebih dan lebih lagi, saudara. Berapa banyak orang yang berbisnis di luar sana, saudara, ketika bisnisnya sudah leading, saudara, dia mempertaruhkan semuanya, all in, saudara. Dia masukkan uangnya, modalnya semua di dalam satu keranjang untuk memperoleh sesuatu yang lebih lagi. Pas terjadi sesuatu di marketnya, hancurlah dia, hilang beserta dengan modal-modalnya, saudara.
Berapa banyak artis yang kita nilai bahwa kehidupannya itu puas sekali karena dia followersnya banyak, uangnya banyak, berakhir dengan narkoba, berakhir dengan bunuh diri, saudara. Berapa banyak orang di luar sana yang udah mempunyai pacar atau bahkan istri atau suami yang rupawan, saudara, masih tetap melakukan perselingkuhan, saudara. Saudara, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya materi, ya benar mungkin bisa membawa kita kepada kepuasan, tetapi sifatnya itu hanya sementara saja. Coba bayangkan, mie yang paling enak di kota Solo pun sudah, kalau sudah makan tiap hari, hari pertama sudah makan ada rasa puas gitu ya. Coba makan berturut-turut seminggu, pasti kepuasan itu akan hilang. Karena pada dasarnya materi itu hanya membawa kepuasan yang bersifat sementara. Materi tidak bisa membawa kepuasan yang sifatnya sejati, saudara. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang penulis pengkhotbah bernama Raja Salomo, saudara. Dia menulis seperti ini di dalam Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-11, saudara. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, siapa penulis bagian firman Tuhan ini? Dialah raja yang paling sukses dari orang Israel, saudara. Pada waktu dia memimpin di bangsa Israel, dikatakan bahkan perak itu sampai nggak ada harganya, saudara. Dia memiliki banyak istri, banyak gundik, dia memiliki banyak harta, hikmatnya luar biasa, saudara. Dia duduk di singgasana emas, kira-kira begitulah gambaran singgasananya, saudara. Tapi dia berkata bahwa semuanya itu sia-sia, saudara. Nah, kata sia-sia yang dipakai dalam bagian ini adalah kata Ibrani hevel, yang memiliki makna bahwa semuanya itu sementara saja. Seperti uap, saudara, yang sekarang ada, lalu beberapa detik kemudian menghilang. Saudara, kalau manusia mengejar hal-hal yang sifatnya material, sudah bisa dipastikan bahwa manusia tersebut tidak akan menemukan kepuasan yang sejati bagi jiwanya, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena, saudara, jiwa manusia itu hanya bisa dipuaskan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Santo Agustinus pernah berkata demikian, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Saudara, kalau saya terjemahkan dan tafsirkan bagian ini, terjemahnya menjadi demikian. Engkau ya Tuhan telah membuat kami untuk kemuliaan-Mu, dan hati kami tidak akan pernah puas sampai hati kami mendapat kepuasan di dalam-Mu. Saudara, dari perkataan Santo Agustinus ini kita tahu bahwa manusia hanya akan mendapatkan kepuasan sejati dari Allah saja. Tanpa Allah yang masuk ke dalam jiwa manusia, mereka tidak akan pernah menemukan kepuasan yang sejati. Mazmur 23, ayat yang kita baca tadi, menunjukkan betapa Raja Daud itu puas terhadap kehadiran Allah di dalam dirinya. Oh saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang begitu intim. Kenapa kok bisa saya katakan begitu intim? Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, maka kita akan sering menemukan bahwa Daud itu menyebut Allah Yahweh itu sebagai penyelamat Israel. Oh Tuhan, Engkaulah penyelamat Israel. Oh Tuhan, Engkaulah Raja atas Israel. Engkaulah keselamatan bagi Israel, dan seterusnya. Atau Daud juga seringkali menyebut Allah dengan sebutan yang impersonal. Misalnya, Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Atau Tuhan adalah perisaiku, dan seterusnya. Tetapi di dalam bagian ini Daud itu menyebut Allah sebagai gembala bagi dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud itu mengerti benar peran seorang gembala bagi domba-dombanya. Kenapa? Ya karena dia adalah seorang gembala. Setiap hari dia menggembalakan domba. Dia tahu apa yang dia lakukan bagi domba-dombanya. Dan dia juga mengimani dan dia meyakini bahwa Allah itu melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan bagi domba-dombanya. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka di sana dikatakan, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tuhan adalah gembalaku, aku gak butuh apa-apa lagi. Cukup Tuhan menjadi gembala atas saya. Itu sudah cukup, saudara. Perkataan Daud ini menunjukkan bahwa ketika Allah itu hadir menjadi gembala di dalam kehidupannya, dia gak butuh apapun lagi. Daud yakin akan pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Allah akan menyediakan segala yang Daud perlukan. Ya memang semua yang diinginkan Daud itu tidak tercapai semuanya. Benar, Allah tidak memberikan semua yang Daud inginkan. Tetapi yang Daud butuhkan, Daud percaya bahwa Allah akan menyediakan bagi Daud. Seperti seorang gembala yang selalu menyediakan bagi dombanya, demikianlah Allah juga akan menyediakan bagi kita, anak-anaknya. Saudaraku, Daud melanjutkan mazmurnya dengan berkata bahwa Allah itu akan membawa dia ke padang yang berumput hijau dan membawanya kepada aliran air yang tenang. Sebuah penggambaran akan kepuasan, bukan? Memang yang dibutuhkan domba pada waktu itu adalah padang rumput hijau dan air, saudara. Dan Daud percaya Allah itu akan membawanya ke tempat yang demikian. Artinya apa? Daud percaya bahwa ketika dia bersama dengan Allah, kepuasan jiwanya itu ada di sana. Kepuasan batinnya itu dia temukan ketika dia bersama dengan Allah. Karena Allah adalah gembala yang baik. Lalu dia juga melanjutkan bahwa dia berkata di ayatnya yang ketiga, Allah itu akan menyegarkan jiwanya. Ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang terkasih, kata menyegarkan jiwaku ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan dia memulihkan jiwaku, restore. Seperti misalnya gini loh, kalau domba itu tersesat, saudara. Domba ini kan hewan yang gampang sekali tersesat ya. Menurut para ahli gitu, domba itu gampang sekali tersesat, gampang sekali salah jalan, saudara. Nah kalau dombanya ini lagi tersesat, saudara, gembalanya itu akan pergi mencari sampai ketemu, lalu kemudian dibawa kembali ke kawanannya, sehingga dia bisa berjalan bersama dengan kawanannya di jalan yang benar. Penggambarannya seperti itu, saudara. Inilah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan? Kalau kita misalnya membaca di dalam Matius 18 ayat 12-14, Tuhan berkata, tak tinggal tuh 99 domba, saya cari yang satu sampai ketemu, saudara. Saya cari yang satu sampai ketemu, saya bawa pulang. Karena sangat berharga jiwa dari satu domba ini. Artinya apa? Daud melalui bagian ini sedang ingin berkata bahwa ya kalau dia menjauh dari Tuhan, kalau Daud itu menjauh dari Tuhan, ya sebagai manusia wajar ya. Kita seringkali fokus terhadap diri kita sendiri, fokus terhadap pekerjaan kita, lalu kemudian kita melupakan Tuhan, itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Allah itu datang dan menarik dia kembali. Allah restore jiwanya, Allah memulihkan jiwanya untuk berada pas di senternya hati Tuhan. Itu yang Allah lakukan buat domba-dombanya dan itu yang Allah lakukan buat Daud, saudara. Luar biasa ya, Mazmur 23 ayat 1-3 ini menunjukkan bahwa Allah itu begitu peduli dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh meletakkan kepuasan jiwa kita kepada hal-hal yang bersifat material, saudara. Karena pada dasarnya hal-hal yang bersifat material itu tidak akan pernah bisa membuat kita merasa puas. Justru membuat kita menginginkan lebih dan lebih lagi. Menginginkan lebih lagi artinya berkorban lebih lagi, bukan? Berkorban uang lebih lagi, berkorban tenaga lebih lagi, berkorban waktu lebih lagi. Dan tidak jarang kita malah exhausted, capek, putus asa sendiri, dan seterusnya. Kepuasan sejati hanya kita dapatkan dengan cara bahwa kita mensyukuri Allah itu dekat dengan kita dan Allah menjadi gembala atas kita.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini dan saya menyelidikinya, saya menemukan satu perkataan yang sangat baik dari Bapak Pendeta Charles Spurgeon ya. Dia adalah hamba Tuhan yang terkenal sekali di tahun 1800 sekian, sudah abad 19, dia berkata demikian. The wicked always won, but the righteous never. A sinner's heart is far from satisfaction, but a gracious spirit dwells in the palace of content. Sudah, kalau saya terjemahkan dengan sedikit menafsirkan, sudah, perkataannya akan menjadi demikian. Seseorang yang berdosa itu akan selalu menginginkan lebih, tetapi tidak demikian orang benar. Hati seorang pendosa jauh dari kepuasan, tetapi jiwa yang senantiasa mengucap syukur akan tinggal di dalam kepuasan. Sudah, melalui pernyataan ini, Bapak Spurgeon sedang ingin menekankan bahwa kepuasan jiwa yang sejati hanya akan didapatkan oleh mereka yang datang kepada Tuhan dengan ketulusan dan dengan ucapan syukur. Tapi jangan salah mengerti loh ya, saya tidak berkata bekerja untuk sesuatu yang lebih itu salah, tidak demikian saudara konsepnya. Kita harus tetap bekerja, bahkan kita harus tetap mengejar pencapaian-pencapaian kita. Tetapi hal itu tidak boleh kita jadikan sebagai sumber dari kepuasan hidup kita. Karena kalau kita melakukannya, maka sampai di satu titik kita akan jenuh sendiri, kita akan capek sendiri. Letakkanlah sumber kepuasan itu kepada pribadi Allah saja. Lalu bagaimana kalau hidup kita sedang tidak baik-baik saja? Kita ini semua sudah percaya kepada Tuhan, amin. Amin ya saudara ya. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita berjalan dengan lancar, bukan. Seringkali ada banyak masalah yang tidak ada jawabannya, saudara. Ya memang masalah selalu lebih banyak daripada jawaban ya. Seringkali ada pergumulan-pergumulan hidup yang membuat kita lelah, putus asa, capek. Apakah di dalam kondisi itu kita masih bisa mendapatkan kepuasan? Jawabannya pasti bisa, saudara. Mari kita lihat Mazmur 23 ini ayat yang keempat dan seterusnya, saudara. Kalau kita membaca ayat yang keempat dan seterusnya, maka di sana kita akan menemukan sebuah keyakinan dari Raja Daud, saudara, bahwa Allah itu akan selalu beserta dengan dia. Kita tahu ya siapa Daud. Daud itu adalah anak yang paling kecil dari keluarganya Isai, saudara. Perawakannya juga tidak gagah-gagah amat. Tidak seperti Raja Saul, Raja Israel yang sebelumnya dikatakan bahwa orang yang paling tegap, paling gagah di antara bangsa Israel. Daud juga tidak seperti kakak-kakaknya yang pekerjaannya di medan peperangan, saudara. Dia tiap hari hanya menggembalakan domba, saudara. Jadi tidak pernah terbersit di dalam pikiran Daud bahwa Allah itu akan memilih dia untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi apa yang tidak pernah dipikirkan Daud itu justru yang dikerjakan Allah di dalam hidupnya. Melalui Samuel, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Pertanyaannya, saudara, ketika Daud sudah dipilih menjadi raja atas Israel, apakah hidupnya kemudian menjadi nyaman? Apakah dia lalu duduk di singgasana dan dia bisa memerintah orang seenaknya sendiri untuk memenuhi keinginannya? Tidak, saudara. Apa yang terjadi? Dia malah berada di dalam pelarian. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, saudara. Sampai di satu waktu dia sampai di padang gurun Yehuda, sebuah tempat yang kering, sebuah tempat yang tidak ada air, saudara. Sebuah tempat yang gersang, salah satu yang paling gersang di muka bumi ini, saudara. Tetapi di sana dia tentu haus kan ya, dia tentu lapar kan ya. Tapi kerinduannya akan Allah mengalahkan kehausannya akan air, mengalahkan kelaparannya akan makanan, saudara. Di tengah-tengah padang gurun Yehuda itu, dia berdoa kepada Allah dan dia berkata demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara, saya itu membayangkan bagian ini ya, saya membayangkan scene ini, saya membayangkan satu kondisi ini, saudara. Jadi saya membayangkan Daud itu lagi di tengah-tengah padang gurun,
Dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri, depan, belakang, semuanya itu pasir dan batu-batuan. Lalu kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mungkin berlutut, dia mungkin bersila di bawah. Lalu dia menyanyikan lagu-lagu rohani, saudara. Saya membayangkan salah satu lagu yang dinyanyikan Raja Daud itu lagu ini. Saya akan nyanyi ya, saudara. Tapi jangan diketawain loh ya. Saya akan nyanyi buat saudara sekalian. Waduh. Mungkin Daud akan menyanyikan lagu ini. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Ada yang tahu lagu ini? Nyanyi dalam hati ya. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Saudara, sekalipun Daud pada waktu itu berada di tengah-tengah padang gurun dan keadaan hidupnya tidak baik-baik saja, tetapi dia masih bisa mendapatkan kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Sekalipun gersang, sekalipun dia belum makan dan minum, tetapi dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Sekalipun dia dikejar-kejar mau dibunuh, saudara. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dan Daud menutup doanya dengan berkata, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Saya membayangkan ya, Mazmur 23 ini menurut para penafsir itu ditulis belakangan. Jadi Mazmur 63 dulu ditulis, baru Mazmur 23. Nah, saya membayangkan ketika Daud itu menulis Mazmur 23, ketika dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Saya membayangkan Daud menulis bagian ini, dia teringat waktu dia dikejar-kejar Saul, sudah mau dibunuh, sudah. Dia ingat kejadian itu lagi, dan dia ingat Allah meloloskan dia dari maut itu. Dia tulis bahwa sekalipun ya Tuhan, aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam Mazmur yang ke-23 ini, Daud itu ingin menyampaikan kepada kita semua, saudara, bahwa kepuasan itu adanya di dalam Tuhan. Kepuasan itu tidak tergantung dengan kondisi hidup kita hari ini. Kepuasan tidak tergantung terhadap hal-hal yang bersifat material. Kepuasan itu terletak pada Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dan di dalam Mazmur yang ke-23 ayatnya yang ke-6 atau yang terakhir, Daud berkata bahwa dia akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, rumah Tuhan di dalam bagian ini berbicara tentang bait atau tempel, di mana Daud itu setiap hari datang ke bait itu, ke rumah Tuhan, berdoa di sana, dan di sana dia menemukan kepuasan bagi jiwanya. Saudara, kalau saya tafsirkan sesuai dengan konteks yang ada di masa kini, saya ingin berkata bahwa ketika kita datang ke dalam hadirat Allah, maka kepuasan itu
akan kita dapatkan, saudara. Mungkin kondisi hidup kita belum berubah, masalah akan tetap menjadi masalah. Mungkin suami kita akan tetap menjadi ya suami kita. Mau apa lagi, saudara? Mungkin kita masih tetap berantem suami istri. Mungkin keluarga kita tidak baik-baik saja. Tetapi at least ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta sama Tuhan, tolong puaskan jiwa saya ya Tuhan. Jiwa kita akan mendapatkan kepuasan di dalam Dia. Dan kita akan mulai mengerti bagaimana Tuhan bekerja untuk menyelesaikan masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kepuasan sejati itu akan Allah berikan kepada orang yang datang dengan sungguh hati dan meminta dengan tulus di dalam hadirat-Nya, saudara. Saudara, untuk mendapatkan kepuasan jiwa inilah, saudara, supaya manusia dapat mendapatkan kepuasan jiwa inilah Tuhan Yesus datang di dalam dunia. Tuhan datang, mati di atas kayu salib, memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga Allah bisa berelasi dengan manusia dan sebaliknya manusia bisa berelasi dengan Allah. Dan di dalam relasi yang intim itulah kepuasan jiwa itu kita dapatkan. Oh, betapa kita tidak menghargai pengorbanan Kristus apabila kita menganggap hal-hal yang bersifat material itu bisa memuaskan jiwa kita. Betapa kita tidak menghormati karya salib Kristus, saudara, ketika kita menganggap kesenangan duniawi dapat mengisi relung jiwa kita dengan kepuasan. Betapa kita merendahkan kematian Kristus ketika kita berusaha mencari kepuasan jiwa pada hal-hal yang sementara dan fana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk mengisi relung jiwa kita yang kosong. Biarlah pribadi Tuhan sendiri itu yang memuaskan jiwa kita. Karena sejatinya, saudara, ketika kita puas di dalam Allah, maka Allah itu sedang dimuliakan. Seorang pendeta bernama Bapak John Piper berkata, Tuhan itu paling dimuliakan di dalam kita ketika apa? Ketika kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh? No. Ketika kita memberikan persembahan yang banyak? No, sudah. Dia berkata, Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika apa? Ketika kita itu paling dipuaskan di dalam Tuhan. Saudara, saya punya satu cerita, saya punya satu contoh berkenaan dengan kepuasan hidup ini. Saya belajar dari nenek saya sendiri, saudara. Nenek saya ini saya nilai sebagai orang yang sungguh mencintai Tuhan, dan cintanya kepada Tuhan itu dia wujudkan dengan bentuk berdoa setiap hari. Di usia yang ke-77, wah udah tua sekali ya, 77 tahun nenek saya masih berdoa berjam-jam sehari, saya menyaksikannya sendiri. Nah saudara, kenapa kok nenek saya ini bisa puas ya di dalam Tuhan? Saya sering kali bertanya, kenapa sih dia itu bisa berdoa berjam-jam, dan setiap kali ketemu saya itu selalu menceritakan hal yang sama. Kalau enggak menceritakan Tuhan, ya menceritakan Alkitab, udah dua itu, enggak ada yang lain, saudara. Itu kan salah satu bentuk bahwa dia itu puas bersama dengan Tuhan. Makanya dia mau menceritakan tentang Tuhan terus. Padahal saudara, kalau saya melihat kehidupan nenek saya, sebenarnya tidak ada alasan untuk dia bisa dipuaskan dengan hal-hal materi, saudara. Dia hidup sederhana saja dari muda, sudah jualan jamu di pasar Nusukan sana, tapi sekarang udah pensiun. Dia punya anak satu sematawayang tunggal, ayah saya harus meninggal di usia yang relatif muda. Dia punya suami, beberapa tahun kemudian juga meninggal, dia sendirian. Beberapa tahun kemudian lagi dia ditinggal oleh saya, cucu satu-satunya, untuk pergi ke Malang, sekolah teologi, dan seterusnya, sudah. Dia sendirian, saudara. Seharusnya dia itu nggak puas dengan kondisinya. Tetapi menariknya, nenek saya ini malah menunjukkan kepuasan demi kepuasan. Jawabannya ketika saya menelaah kehidupan nenek saya ya karena kepuasan dia itu dia dapatkan ketika dia mendekat kepada Tuhan, saudara. Kondisi hidupnya tidak berkorelasi dengan kepuasan jiwanya, saudara. Ya kondisi hidup boleh seperti itu, tetapi jiwanya
itu puas di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mungkin hari ini kita sedang berada di dalam pengejaran akan sesuatu, saudara. Kita nggak puas dengan apa yang kita dapat, kita mengejar sesuatu yang lebih dan lebih lagi, saudara. Tak jarang kita mengorbankan kesehatan kita juga, bukan? Tak jarang kita mengorbankan keluarga, uang kita, dan seterusnya, bukan? Atau saat ini kita sedang berada di dalam kondisi putus asa, karena memang kehidupan saya tidak sedang baik-baik saja. Banyak masalah Pak Yahya. Sama saudara. Atau kita sedang merasa kecewa, karena tidak seorang pun mau mengerti dan mengasihi saya, saudara. Hal-hal tersebut seringkali membuat jiwa kita itu restless, saudara. Membuat jiwa kita itu putus asa, saudara. Kita nggak bisa mendapatkan kepuasan kalau misalnya kita menyandarkan kepuasan itu pada hal-hal yang sifatnya material. Saudara, jangan cari kepuasan di tempat lain, saudara. Gantungkan harapan kita untuk mendapatkan kepuasan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan di dalam hadirat-Nya dengan hati yang tulus. Mintalah Tuhan Yesus mengisi ruang kosong di dalam jiwa kita. Karena Tuhan Yesus mau hadir di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mari kita memejamkan mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami masih seringkali mencari kepuasan jiwa kami pada hal-hal yang sifatnya sementara. Dan semakin kami cari, semakin kami tidak menemukannya ya Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan melalui Mazmur yang ke-23 ini, bahwa kepuasan sejati bagi jiwa kami hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan diri-Mu, mengisi ruang kosong yang ada di dalam hati masing-masing dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami selesai, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dengan kehidupan kami. Tuhan akan kejar kami sampai kami menjadi domba yang terpuaskan di dalam Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami.